Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariatul Kiptia dari jurusan PIAUD kelas PIAUD 2C NIM 1262062020070. Saya berkuliah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi landasan filosofis pendidikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Nanda Istiqomah MPD. Definisi filosofi. Untuk yang pertama, definisi filsafat secara etimologis. Dalam bahasa Inggris, filsafat yaitu filosofi, dan dalam bahasa Arab, filsafat yaitu falsafah. Filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. 2. Definisi filsafat secara operasional. Para ahli mendefinisikan filsafat sebagai proses berpikir. Ada juga yang mendefinisikan filsafat sebagai hasil berpikir. Sebagai suatu proses berpikir, filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpikir reflektif, sistematis, dan kritis untuk menghasilkan sistem pikiran atau sistem teori tentang hakikat segala sesuatu secara komprehensif. Sebagai hasil berpikir, filsafat dapat didefinisikan sebagai sekelompok teori atau sistem pikiran. Yang ketiga, definisi filsafat secara leksikal. Secara leksikal, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, tentu memiliki filsafatnya masing-masing. Adapun filsafat tersebut akan tercermin di dalam pernyataan atau perbuatannya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengalaman Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tertinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Cabang-cabang filosofi pendidikan. 1. Antropologis. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Maka antropologis adalah ilmu tentang manusia. Menurut para ahli, antropologis adalah studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Keterlibatan landasan antropologi terhadap pendidikan sangat diperlukan untuk bisa menjalankan pendidikan sesuai dengan tujuan. Rumusan tujuan pendidikan pun juga harus berbasis pada landasan antropologi yang menggambarkan idealitas sosok manusia yang diharapkan di masa depan. Ontologis. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos dan logos, yang diartikan sebagai cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Maksudnya begini, ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, di mana metafisika itu merupakan bagian dari salah satu bab filsafat.
Tiga, epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Maka, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Landasan epistemologi merupakan penjabaran dari landasan ontologis yang menjadi rujukan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, masalah epistemologis pendidikan akan mempertanyakan apa yang telah diberikan kepada subjek didik dan mengapa diberikan pengetahuan tersebut. Demikian pula, landasan epistemologis mendasari nilai-nilai kebenaran mana yang menjadi acuan dalam pengembangan ilmu. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Teori ini terhadap pendidikan memberi wawasan kepada pendidik untuk dapat secara kreatif mencari makna dan nilai manfaat dari ilmu, serta metode dan strategi belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mendidik. Landasan-landasan filosofis pendidikan. Landasan menurut bahasa yaitu sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Sedangkan menurut istilah landasan adalah sebagai pondasi, sehingga dapat diartikan landasan yaitu suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak, suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Filosofis adalah cinta kebijaksanaan. Secara terminologi, menurut Plato, filosofi adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Jadi, filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Pendidikan adalah suatu usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik secara jasmani maupun rohani. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian landasan filosofi pendidikan adalah suatu asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Ada berbagai aliran antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Idealisme adalah suatu pandangan tentang dunia atau metafisik yang menyatakan bahwa realitas dasar terdiri atas sangat eratnya hubungan dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dalam idealisme, sistem persekolahan tidak akan ada lagi anak yang jelek tingkah lakunya, kecuali para siswa yang menghindari nilai-nilai kebaikan atau kurang memahami moral yang fundamental dari alam ini. Dengan demikian, aliran idealisme menempatkan derajat manusia dan pendidikan sebagai esensi yang sangat penting dalam kehidupan. Realisme adalah hakikat realitas bersifat fisik atau mental dan objektif. Realisme dan idealisme memiliki kesamaan dalam orientasi pendidikannya, yaitu esensialisme. Namun, karena kedua aliran ini memiliki gagasan yang berbeda mengenai filsafat umumnya, maka kedua aliran ini tetap memiliki perbedaan pula dalam hal tujuan pendidikan, isi kurikulumnya, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peranan peserta didik atau siswanya. Pragmatisme adalah realitas. Hakikatnya, sebagaimana dialami manusia, bersifat plural dan terus-menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman. Pengetahuan bersifat relatif. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.